PJ Wali Kota Kediri menuturkan bahwa dari 740 balita stunting dilakukan intervensi khusus untuk balita stunting dengan penyakit penyerta maupun tanpa penyakit penyerta. Manajemen data stunting Kota Kediri merupakan praktek baik pengelolaan data di mana data stunting terintegrasi mulai dari level lingkungan dan kelurahan secara real time telah menggunakan analisis spasial untuk pengelolaan dan pelaporan stunting. Tersedia profil balita stunting untuk mengetahui determinan stunting, serta tersedia data terpadu by name by address yang dapat dimanfaatkan perangkat daerah, swadaya masyarakat, dan CSR untuk penanganan stunting. Untuk mengetahui progres data balita stunting dan menggaungkan upaya percepatan penurunan stunting di Kota Kediri, maka pada aksi 7 konvergensi dilakukan sebagai wujud publikasi media secara masif baik di media cetak, media sosial, website, kampanye keliling, dan juga pemasangan baliho, penyebaran leaflet, podcast rutin, serta publikasi pada satu data Kota Kediri. Pada aksi 8 untuk review kinerja menggambarkan capaian kesesuaian perencanaan kegiatan dan anggaran dengan realisasi. Jumlah anggaran stunting mencapai 13,23% terhadap APBD Kota Kediri tahun 2023 dengan proporsi 78% untuk intervensi sensitif, 9% untuk intervensi spesifik, dan juga 13% intervensi koordinatif data dan informasi. Adapun 47 kegiatan intervensi dengan dukungan 88 sub kegiatan intervensi pada tahun 2023 telah terlaksana sesuai timeline rencana kerja tim TPPS dengan realisasi anggaran mencapai 91,3%. Inovasi kegiatan intervensi spesifik antara lain yaitu Kemilau Cinta atau kunjungan ibu hamil risiko tinggi untuk cegah stunting pada anak, Gembita Maseh atau gerakan Jumat kunjungan pendampingan balita stunting pada periode emas, Galuh Trendy atau gerakan minum tablet tambah darah pada remaja putri Kota Kediri, Kupas Asmara atau kunjungan posyandu Asri Ramah dan Sejahtera, Gemapasi atau gerakan masyarakat peduli ASI eksklusif, layanan 1 puskesmas 1 dokter spesialis, serta layanan USG pada semua puskesmas dengan 100% antropometris terstandar. Pemerintah Kota Kediri juga melakukan pemetaan jenis intervensi terhadap kondisi balita stunting sesuai faktor penyebabnya. Dari 740 balita stunting dilakukan intervensi khusus untuk balita stunting dengan penyakit penyerta maupun tanpa penyakit penyerta. Tentu dalam hal ini selalu mensupport anggaran yang telah dianggarkan oleh dinas-dinas terkait sebagai pengampu penanggulangan stunting yang ada di Kota Kediri. Harapannya adalah apa yang disampaikan bukan suatu bukan suatu prestasi, namun adalah keinginannya untuk supaya memang stunting paling tidak di Kota Kediri ini bisa kita tanggulangi dan kita zerokan keberadaannya. Terdapat upaya preventif yang dilakukan diantaranya pelatihan strategi komunikasi bagi kader kesehatan, pengembangan sekolah orang tua hebat di tiap kelurahan, pembinaan duta genre dan forum anak, sekolah perempuan edukasi kesehatan reproduksi, dan pencegahan perkawinan anak bagi remaja putri, serta penyehatan lingkungan. Kalau kami lihat proses bisnisnya di Kota Kediri ini sudah cukup detail gitu ya, sudah sampai terpetakan penyebabnya tadi ini yang mungkin belum kami temukan di kabupaten kota lain. Cuman yang menjadi pertanyaan kami di intervensi spesifik tadi yang di slide ini datanya per Maret 2024. Apakah untuk pemetaan ini dilakukan mulai ada data yang, karena ini yang PK stunting untuk 2023 nih, apakah ada yang tahun sebelumnya yang 2023 gitu, yang untuk slide ke 18 ya, yang pemetaan angka stunting dengan penyakit penyerta tanpa penyerta ini mulai dilakukan kapan gitu?
apakah di 2024 ini, karena ini kan hubungannya dengan intervensinya gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau dilihat dari tadi sudah muncul per balita stuntingnya, kemudian kalau kita tarik mundur, pemantauan tiap bulannya seberapa gitu di Kota Kediri. Karena kan kuncinya kalau misalkan kita bilang hasil SKI yang mungkin kurang sesuai dengan apa yang diharapkan gitu ya, kuncinya adalah pemantauan balitanya setiap bulannya. Kalau misalkan pemantauan setiap bulannya bisa maksimal 100%, rasanya mungkin data survei mungkin jadi nomor 2 gitu dibandingkan dengan data real. Karena kalau di data kami pemantauan tiap bulannya masih belum mencapai di atas 95%, masih di angka 70%. Jadi sudah kita lakukan pemetaan juga intervensinya terhadap kondisi balita stunting sesuai faktor penyebabnya, dan karena sejak tahun 2003 itu sudah kita di dinas di puskesmas itu sudah ada penempatan, kita sudah mengatur jadwal 1 dokter spesialis anak setiap minggu untuk melakukan diagnosis stunting seperti itu. Kemudian untuk pemantauan kita menggunakan laporan BPPGPM yang secara rutin setiap bulan kita lakukan, di mana itu sebagai bagian dari MONEF melalui penegakan diagnosis dan terutama untuk dokter spesialis di setiap puskesmas yang ini akan mengacu yang akan dimasukkan di dalam aplikasi yang ada di dinas kesehatan. Saya kira itu. Terima kasih. Dari data di Kota Kediri, untuk pemantauan pertumbuhan balita itu sebenarnya tidak hanya kita laporkan di EPBGPM, tetapi kita juga memasukkannya itu di aplikasi Papi Asik. Jadi kalau dari data pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita dari laporan kami di KIA itu juga sudah mencapai sekitar 90%. Nah, kemudian dari Papi Asik itu baru kita masukkan ke laporan di EPBGPM di pusat. Nah, kemudian untuk tahun ini kita juga untuk entry penimbangan balita di posyandu itu tidak hanya dari puskesmas, tapi kita juga menggerakkan kader posyandu yang ada di Kota Kediri. Jadi dalam satu posyandu itu ada satu kader yang diberi tugas untuk mengentry laporan penimbangan dan tinggi badan di aplikasi EPBGPM.